Kaisang Pangarep secara resmi menjadi Ketua Umum PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sesuai keputusan Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas di Jakarta Theater. Kaisang Pangarep resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI dalam gelaran Kopdarnas pada Senin 25 September 2023 malam. Ya, Tribuners, itu dia tadi informasi yang terbaru mengenai status Mas Kaisang Pangarep yang saat ini telah bergabung menjadi Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ini baru saja penetapannya semalam. Diserahkan jabatannya oleh Bro Giring kepada Mas Bro Kaisang. Jadi penyebutannya jadi panjang. Gitu ya. Nah, Tribuners, untuk tahu nih bagaimana sih tanggapannya, ada salah satu politikus juga yang sempat juga ada di PSI. Betul. Nah, ada Mbak Samara Amani yang bakal kita ajak ngobrol bareng nih, kita mintain pendapatnya mengenai Mas Kaisang yang sekarang jadi Ketua Umum PSI. Sudah bergabung bersama kami, Via Tiokoni Billy dan juga GG. Ada Mbak Samara yang telah bergabung bersama kita di Zoom. Kita mau sapa dulu. Selamat sore, Mbak Samara. Sore, Mbak. Sore. Baik. Mbak Samara, bagaimana Mbak tanggapan Mbak soal Kaisang yang sekarang resmi menahkodai PSI? Ya, kalau menurut saya kira itu bagus gitu ya. Artinya PSI memiliki seorang ketua umum yang merupakan anak muda. Mas Kaisang juga punya track record yang saya kira cukup bagus ya. Beliau sudah, ya maksudnya begini, beliau kan pernah menjadi konten kreator, punya banyak ide-ide kreatif, banyak menuangkan bisnisnya dan lain sebagainya yang secara real itu kreatif, independen gitu kan ya. Jadi menurut saya beliau menjadi ketua umum PSI ya bagus-bagus saja, karena kalau saya boleh tarik sedikit, PSI itu kan memang partai yang diisi oleh anak-anak muda gitu. Dan dulu pun ketika saya berada di PSI, saya pun anak muda yang baru berpolitik gitu. Nah, saat ini Mas Kaisang memilih jalan yang baru, yang tadinya berada dalam dunia konten, dunia kreatif, dunia bisnis, masuk ke dunia politik, saya kira ya memang sejalan dengan visi ketika awal PSI didirikan. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI, tiba-tiba langsung jadi ketua umum? Kalau menurut saya, kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah, PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai tapi punya semangat yang tinggi. Nah, mungkin PSI dan Mas Kaisang memiliki kecocokan itu gitu. Nah, dalam posisi seperti itu saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaisang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaisang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Baik Mbak, dengan terpilihnya Mas Kaisang ini sebagai ketua umum nih, apakah bisa mengangkat elektabilitas PSI yang masih dianggap partai 0, Nah, itu saya kira ya itu mungkin menjadi PR internal untuk PSI dan untuk Mas Kaisang yang sekarang baru menjabat sebagai ketua umum gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya punya kerja-kerja politik yang serius, saya kira bisa gitu. Dan itu tentang keseriusan sih, kalau misalnya memang ada keseriusan untuk melakukan itu, kerja-kerja politik yang baik, dan saya kira Mas Kaisang ini kan punya banyak ide-ide kreatif gitu kan. Mungkin dengan ide-ide kreatif beliau, bahkan banyak anak-anak muda yang memang menjadi basis demografi di 2024 ini yang akan tertarik memilih PSI karena melihat cara-cara baru yang akan mungkin ditawarkan oleh Mas Kaisang nantinya di PSI. Jadi figur-figur muda seperti Mas Kaisang menduduki jabatan partai politik menurut saya positif ya. Ya saya harap juga nanti akan makin banyak figur-figur muda yang menduduki jabatan-jabatan strategis di partai politik lainnya.
Kalau misalnya ibaratnya kan PS ini identik banget nih Mbak Samara sama Partai Anak Muda. Tapi targetnya kan anak mudanya ada yang lebih muda lagi nih di tahun ini target dari pemilu 2024. Jadi dengan dipilihnya Mas Kaisang pas ya Mbak. Ya, kalau saya sih ngelihatnya itu dulu gitu. Maksud saya kita lihat Mas Kaisang sebagai Mas Kaisang gitu. Kita jangan bicara latar belakang Mas Kaisang, Mm-mm. background. Karena saya tahu banyak orang bicara soal background politik beliau gitu. Misalnya mungkin sebagai putra dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Mas Kaisangnya dulu nih, ya Mas Kaisang itu ya memang sosok yang menurut saya ya cocok gitu. Kenapa? Karena saya lihatnya PSI ya gitu. Karena tadi seperti saya bilang, setiap partai politik punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau PSI memang dari dulu konsistennya adalah memberikan ruang bagi orang-orang muda yang ingin melakukan ya eksperimen politik, yang ingin belajar bersama-sama, berjuang bersama-sama. Jadi bukan cuma eksperimen dan belajar aja, tapi berjuang bersama-sama. Ada perjuangannya di situ. Jadi saya pikir cocok kalau misalnya melihat sosok yang baru terjun ke politik, yang punya banyak ide kreatif, yang sudah mencoba membangun track record-nya di bidang dunia usaha selama ini, ingin mencoba dunia politik, ingin berjuang bersama anak-anak muda, ya Mas Kaisang saya kira menemukan kecocokan. Kalau saya sama seperti ketika saya kemarin mensupport banyak teman-teman saya masuk ke Partai Amanat Nasional, ke PAN, Mm-mm. semakin ya, saya kira mungkin Kaisang juga melihat ada ya udah di PSI gitu. Jadi ya saya sih support aja kalau misalnya melihat sosok figur muda yang bagus masuk ke dalam partai. Oke Mbak, nah kalau kita flashback sedikit lagi Mbak mengenai terpilihnya Mas Kaisang ini waktu Mbak di PSI ini untuk pemilihan ketua umum kan berarti Mbak masih ada di dua sebelumnya nih pemilihan ketua umum. Nah ini prosesnya emang singkat-singkat aja cukup ya Mbak ya Karena ada 5 hari mekanismenya. ya Kaisang ini. Nah, kalau itu saya nggak mau komentar karena menurut saya bukan sesuatu yang lain dikomentari oleh saya sebagai orang yang pernah berada di PSI. Apa yang menjadi proses internal PSI kita harus hargai, kita harus hormati, biarkan itu jadi urusan internal PSI, urusan partai ya. Kalau keputusannya Mas Kaisang menjadi ketua umum ya kita harus hormati, kita harus hargai karena setiap partai politik memiliki proses internalnya masing-masing gitu. Nah, kalau saya kembali karena sekarang saya sudah berada di luar PSI, saya nggak bisa mengomentari sebuah proses proses internal PSI, proses internal partai politik. Saya cuma merasa ya tentu ada harapan kalau semakin banyak figur muda, Mas Kaisang atau mungkin teman-teman yang lain nanti yang muda-muda menduduki jabatan-jabatan strategis di partai politik. Oke, siap Mbak. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi Mbak, masalah Mas Kaisang pasti obrolannya ya mengenai Pak Jokowi nih Mbak Samara. Nah, mengenai ini gimana nih Mbak? Mas Kaisang pun mengakui dia punya privilege untuk menjadi ketua umum PSI ya karena ada nama Anak besar presiden Jokowi. katanya gitu Nah, ya. kalau flashback ke arah PSI kemarin berarti emang harus ada tunjuk-tunjuk arah dari Pak Jokowi ya Mbak kalau PSI itu. Ya saya kira itu sikap PSI yang harus dihargai dan dihormati oleh semua. Kan setiap partai politik punya sikap masing-masing ya. Pasti punya pilihan politik masing-masing, sikap masing-masing, kebijakan politik masing-masing. Dan PSI memiliki sikap itu ya tentu kita harus hormati. Karena kan memang itu yang ya proses politiknya pasti sudah ada gitu. Dan keputusannya diambil berdasarkan proses politik itu. Kalau saya sih mengambil posisi harus menghormati itu. Dan saya kira justru kita harus apresiasi kalau Mas Kaisang mengatakan bahwa saya ini memiliki privilege loh sebagai anaknya Pak Jokowi. Itu kita harus akui karena menurut saya Mas Kaisang mengaku itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi karena nggak mudah untuk seorang tokoh atau anak dari ya presiden untuk mengakui privilege yang mereka miliki gitu. Jadi mengakui privilege itu penting sekali dan saya kira itu harus diapresiasi. Nggak semua orang ingin mengakui privilege yang dia miliki. Kalau saya selalu mengapresiasi orang yang mengakui privilege-privilege yang mereka miliki untuk mencapai sebuah posisi tertentu gitu. Nggak ada yang salah karena kita nggak bisa memilih lahir menjadi anak siapa, kita nggak bisa memilih memiliki kekayaan seperti apa, kekuasaan seperti apa ketika kita dilahirkan ya gitu. Jadi kan Mas Kaisang nggak bisa memilih dilahirkan dari mana, tetapi dia mau mengakui bahwa background latar belakang keluarga yang membuat dia mungkin lebih beruntung itu sesuatu yang saya kira harus kita apresiasi. Oke, jadi mungkin gak ya Mbak kalau misalnya Mas Kaisang ngajak kakaknya ada Mas Untuk gabung Gibran lagi ya. dan juga ada kakak iparnya juga udah terjun ke politik duluan Mas Bobi untuk gabung ke PSI. Kalau menurut Mbak Samara gimana nih Mbak perkiraannya Mbak? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan ke Mas Kaisang dan tokoh-tokoh yang disebut bukan ke saya nggak bisa jawab. Oke.
Kalau Sehingga- Mbaknya sendiri bagaimana Mbak kalau misalkan diajak Kaisang untuk bergabung di PSI? Saya kira saya sekarang lagi dalam kerangka non berpartai. Saya memilih untuk tidak berpartai politik dalam pemilu kali ini, tetapi tetap mencoba untuk konsisten mendukung figur-figur yang bagus. Makanya kemarin saya juga dorong 3 teman saya yang mau masuk ke Partai Amanat Nasional karena menurut saya PAN partai yang bagus, kita support. Dan PSI saya kira akan mendapatkan darah yang segar, semangat baru, harapan baru dengan bergabungnya Mas Kaisang ke dalam PSI. Jadi kalau saya sih dalam posisi ingin support aja orang-orang yang bagus, Mbak, di partai-partai politik yang kita percaya masih bisa membawa perubahan buat Indonesia gitu dan bisa melanjutkan legasi-legasi yang Pak Jokowi juga lakukan. Oke. Baik Mbak, kalau bicara soal pengaruh Mbak, dari mana Pak Mbak soal pengaruh, apakah pengaruh Kaisang di PSI atau Gibran di PDI ini? Wah, saya nggak bisa komentar karena saya bukan pengamat politik. Itu bukan sesuatu yang saya kira layak untuk dikomentari. Kita harus lihat nanti, silakan ditanyakan ke para surveyor politik yang mungkin memiliki data. Baik. Oke, nah terakhir nih Mbak Samara mengenai Mas Kaisang yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum PS. Ini kan berarti ada wajah baru, ada suasana baru, sedangkan pendaftaran nih tinggal sebentar lagi nih, pendaftaran Capres dan Cawapres. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Samara sendiri ada harapan nggak sih Mbak atau ada masukan buat Mas Kaisang di poin mana nih Mas Kaisang harus lakukan jelang pendaftaran Capres dan jelang bergabung dengan koalisi yang akan dipilih oleh Mas Kaisang dan PSI nanti, Mbak? Saya kira nggak ada saran, petuah, atau apapun kepada Mas Kaisang lah. Saya juga orang baru di politik ya. Kita sama-sama belajar. Saya ucapkan selamat aja untuk Mas Kaisang. Good luck. Kita nantikan gebrakan politik Mas Kaisang yang akan kita mungkin lihat dalam waktu dekat. Apapun itu keputusan politik dari masing-masing partai politik, baik Mas Kaisang, baik PSI, dan mungkin partai-partai lain yang belum menentukan pilihan atau masih, ya yang lain sudah menentukan pilihan sih, banyak yang sudah menentukan pilihan. Tapi apapun itu kita harus hargai sebagai sebuah sikap dari partai yang memiliki proses internalnya. Baik, terima kasih banyak Mbak atas waktunya dan juga pandangannya. Ya, terima kasih banyak. banyak. Tadi perbincangan kita dengan Mbak Samara Amani mengenai Mas Kaisang Pangarep yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum dari PSI. Nah, di awal-awal pasti kita nunggu banget ya Tribuner semua siapa sih Capres mungkin yang akan dipilih oleh Mas Kaisang dalam waktu dekat untuk menentukan arahnya, arah konkretnya gitu, realnya siapa yang bakal dipilih 2024 nanti. Oke, nah segitu dulu Tribuners informasi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya Apvia pamit. Dan saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.